apabila bertemu dua orang muslim dengan pedangnya di antara kedua-duanya. Nah, jadi kalau ada orang muslim, dua-duanya muslim bawa pedang berkelahi, bertemu. Fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh dalam pertengkaran itu dua-duanya masuk neraka. Ingat ya, fal qatil, ya, qatil ini fa'ilnya, berarti pelaku yang membunuh. Wal maqtul maf'ulnya, orang yang terbunuh. Ternyata dalam syariat Islam Nabi bilang dua-duanya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, wa syukru lillah, kita bersyukur kepada Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan serta daya upaya malam hari ini kita untuk merangkai terus ketaatan melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghrib ini kita berharap sebesar-besarnya pahala, karena memang rintangannya bukan main-main. Hujan tidak berhenti-berhenti, tapi Allah kokohkan kita terus tetap hadir dalam ilmu. Mudah-mudahan salah satunya pahala tertinggi adalah hari ini dalam catatan amal kebajikan kita. Thayyib, pembahasan kita masih seputar keikhlasan dan menghadirkan niat. Kalau saya tidak salah, kemarin membahas tentang orang yang berjihad fisabilillah ya. Kemudian hadis berikutnya tentang dua orang muslim bertemu membawa pedang. Udah belum ya? Belum ya? Belum ya? Baik. Hadisnya nomor 9 dari Abu Bakrah Nufai ibnil Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima", apabila bertemu dua orang muslim dengan pedangnya di antara kedua-duanya. Nah, jadi kalau ada orang muslim, dua-duanya muslim bawa pedang berkelahi, bertemu. Fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh dalam pertengkaran itu dua-duanya masuk neraka. Ingat ya, fal qatil, ya, qatil ini fa'ilnya, berarti pelaku yang membunuh. Wal maqtul maf'ulnya, orang yang terbunuh. Ternyata dalam syariat Islam Nabi bilang dua-duanya masuk neraka. Aneh atau tidak nih? Aneh juga sebenarnya kan? Ya, agak-agak unik gitu ya. Nah, sehingga kata Ibnul Harith As-Saqafi mengatakan, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh masuk neraka." Betul. Ya, fama balul maqtul, bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa ternyata dalam Islam hukumnya dua-duanya masuk neraka? Kalau bunuh-bunuhan, ya sama-sama orang Islam bawa pedang,
Masa sama saudaranya seiman siap untuk menghajar kan? Ternyata ya pasti kan ada yang mati ada yang hidup, kecuali film-film action dua-duanya sama-sama tusuk, mati dua-duanya. Ya ini kebanyakannya kalau dia ada yang membunuh pasti ada yang terbunuh. Ternyata dua-duanya dihukumi finnar, masuk ke dalam neraka. Ditanya sama Nabi, ya kalau pembunuhnya jelas, tapi yang terbunuh kenapa dia juga masuk neraka? Kata Ibnu Harith Ats-Tsaqafi, maka Rasulullah bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, ya karena sesungguhnya dia sudah bersemangat untuk membunuh saudaranya, untuk membunuh sahabatnya, untuk membunuh temannya. Cuma karena takdirnya dia kalah aja, dia terbunuh. Kalau sebaliknya dia yang menang, temannya lah yang terbunuh. Maka dua-duanya nilainya sama-sama mendapatkan neraka. Hati-hati ya. Nah ini tolong titip nih untuk anak-anak kita yang remaja. Kalau di sini aman nih, kalau di Jakarta gawat ini, tawuran-tawuran lagi ngetren. Nah, ya ini Pak Rahman ini nanti saudaranya di Kalisari ini. Kalau di sini anak SMA antara SMA 1, SMA 2, SMA 3 ngopi sama-sama. Kalau di sana beda rute metro mini aja bertengkar coba. Ya, saya dulu pesantrennya sama rumah beliau nggak jauh Pak, ya Pak Rahman nih, beliau di Becukai. Dan memang begitu, Jakarta itu hanya, jadi dia sudah punya nomor-nomor sekolah negeri yang merupakan lawannya begitu. Ini begini ya, kalau yang swasta memang di Jakarta Pusat itu udahlah, yang namanya Budut, Budi Utomo dengan, terus apa lagi lupa, Poncol kalau salah ya, Bulak Kapal ya, Poncol kan, Poncol sama Budut, ini beliau tahu sama-sama orang Jakarta gitu ini ya. Saya sebenarnya orang Melayu, lahirnya di Jakarta, tapi bapak saya orang Pinang, ibu saya orang Jakarta, numpang lahir aja di Jakarta saya itu. Aslinya orang Melayu karena bapak saya orang sini kan. Ya terkenal kan kalau Poncol, kalau Budut sampai kuping orang ditebas. Untuk apa? Yang pertama yang disakiti sama-sama anak bangsa kan. Yang kedua, dia nggak pernah punya salah apapun sama kita. Yang ketiga, menyakiti sesama muslim berarti membunuh saudara sendiri, dan hukumnya apa? Di neraka. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh orang beriman sengaja, maka apa kata Allah tegas dalam An-Nisa? Balasan dia di neraka jahanam, khalidan fiha, bisa kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah sama dia. Wa la'anahu, Allah laknat pembunuhnya. Wa a'adda lahu 'adzaban alima, dan Allah siapkan azab yang pedih. Enggak boleh. Ya, dalam Islam itu begini Pak, sama-sama orang yang bersyahadat semaksimal mungkin jangan menetes dia punya darah. Itu begitu caranya pandang orang Islam. Makanya dalam hadis ini Nabi ketika bilang ada dua orang muslim bertemu, dua-duanya bawa pedang, maka si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, sebabnya adalah kenapa yang terbunuh juga? Karena dia sudah angkat pedangnya. Itu berarti sudah ikhtiar kan? Ikhtiar membunuh kan? Cuma meleset saja atau kalah cepat. Kalaulah dia tidak kalah cepat, dialah menjadi qatil pembunuhnya dan temannya yang jadi terbunuhnya. Nah terus yang mengangkat tapi nggak membunuh Ustaz, dia sudah niat, sudah bertengger niat, sudah melakukan upaya sebab, maka sudah dihukumi dalam Islam. Nah itu penyebabnya. Ya, Islam itu kalau cuma niat belum dilakukan Pak, nggak ditulis. Tapi kalau sudah niat, sudah di action, walaupun sedikit actionnya, itu sudah ditulis. Contoh kayak sekarang nih yang kita belum sempat haji mungkin ya, udah daftar, sudah bayar, tiba-tiba ada orang tua kita
belum haji ya sudah meninggal dunia misalnya begitu. Dia sudah niat, dia sudah daftar, itu sudah ikhtiar kan, dia sudah do it, dia sudah ambil jalan asbab itu. Tapi ya memang takdir Allah belum menentukan. Kalau seumpamanya meninggal dunia macam mana? Saya yakin 100% dengan izin Allah, dengan kemurahan Allah, orang ini tertulis pahalanya sudah naik haji. Bukan karena dia malas, dia sudah bayar, dia sudah niat. Ya, nah itu. Nah kita lihat apa faedah hadis kata para ulama tentang hadis ini, ya. Maka intinya dari hadis ini kuncinya di sini kan, di niatnya. Ya. Nah sekarang gini, kalau yang satu nggak niat bunuh, dia nggak bawa pedang, tapi dia defense, self defense, tiba-tiba diserang orang, terus kita bisa bela diri, tangkas, kita rebut, kita bunuh dia. Beda atau sama hukumnya? Hah? Beda. Makanya di dalam hadis Nabi bilang, barang siapa yang hartanya dirampas, kemudian dia pertahankan, berkelahi, meninggal dia. Misalnya bapak habis bawa gaji pulang untuk kasih istri ke rumah nafkah, tiba-tiba di jalan ada begal, fight kita, mati kita, tertulis mati syahid kata Nabi. Kenapa menjadi mati syahid? Dia kan membunuh, dia nggak ada niat bawa senjata saja tidak, tapi karena namanya khawatirul qalbi, hatinya itu khawatir, terdesak kan, dia nggak ada niat kan, orang dia mau bawa uang ke rumah, tiba-tiba terjadi di jalan, maka orang ini tidak ditulis karena nggak ada niat, nggak ada niat. Nah, tapi kalau orang berjumpa dua-duanya bawa pedang, kira-kira niat atau tidak? Ya niat lah, kecuali dia bawa pedang mau diasah. Saya ke rumah kawan saya mau ngasah pedang, bukan mau bunuh dia, itu niatnya ya. Nah, kita lihat apa kata para ulama dalam syarahnya. Yang pertama ya, wuqu'ul iqab, ya, realisasi hukuman, ya, ala man azima 'alal ma'siyah biqalbih, adalah atas siapa yang telah bertekad dalam satu perbuatan maksiat dalam hatinya. Dia bawa pedang mau bunuh orang, itu udah maksiat niatnya. Wa watana nafsihi 'alaiha, dan sudah menetap di dalam hatinya untuk melakukan itu, saya bunuh dia, makanya saya bawa pedang ini. Ya, wa basyara asbabaha, dan dia melakukan ikhtiar asbabnya. Dengan apa? Dia bawa, dia ayun gitu kan. Berarti kan dia sudah lakukan ikhtiar. Niat sudah ada, ikhtiar sudah dilakukan, sudah komplit berarti kan? Ya. Maka kata para ulama, dia sudah niat, niatnya sudah bertengger, dia sudah melakukan ikhtiarnya. Sawaun haddatsat am lam tuhdats, baik terjadi maupun tidak terjadi, itu tetap dihukum Allah. Ya, tetap dihukum oleh Allah. Kuncinya itu Pak. Ya, kalau cuma niat gini misalnya, aku bunuh dia nanti, tapi dia nggak lakukan apapun, itu tidak termasuk perbuatan maksiat. Dalilnya nanti 2 hadis setelah ini. Ya, jadi ada bunyi hadis begini: man hamma bisayyi'atin, barang siapa berniat buat keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak lakukan, kutibalahu hasanatan wahidah, malah kata Nabi, dia dapat pahala 1. Bapak niat buruk nggak jadi, dapat pahala 1. Kenapa dapat pahala? Niat buruk. Kenapa? Dia menggagalkan, ya kan? Dia sudah menggagalkan rencana jahat kan? Nah, itu dalam Islam. Tapi kalau dia sudah niat dan dia sudah lakukan, berarti secara hati sudah terpancang, secara ikhtiar sabab sudah dia lakukan. Tapi kan dia tidak membunuh, malah dia yang terbunuh, ya pasal nasib aja. Tapi dia sudah berupaya membunuh temannya, berupaya walaupun tidak kena, itu sudah terhukumi dosa. Makanya di sini haddatsat am lam tuhdats, baik terjadi maupun tidak terjadi. Maka hal ini ya
sudah dihukumi iqab, hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hukumnya ya lam ya'fillah subhanahu anhu, Allah nggak maafkan. Maksudnya kok nggak dimaafkan sama Allah? Kalau dia tobat gimana? Ya dia tobat tetap, tapi dosanya ditulis sudah, karena dia sudah niat dan dia sudah melakukan. Nah, tapi kata beliau ya dalam syarah ini, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, beliau tulis lagi, ini catatan pentingnya, amma man maja'a minal afwi, adapun orang yang terlibatlah penghilangan nyawa tapi dimaafkan, an khawatiril qalbi, yang dia itu karena takut, khawatir. Misalnya bapak tadi mau diancam orang, mau dibunuh, mau dibegal, mau dirampok, kan khawatir, bukan niat membunuh, cuma karena kekhawatiran, panik namanya ya. Fayahmilu ala man marra dzalika bi fikrihi, ya, kemudian dia mengikuti apa yang terlintas dalam otaknya. Kita ketakutan, kita dirampok, kita dibegal, terlintas, kita ambil, terlintas, nggak ada rencana kan, terlintas, ya, marah. Makanya kata para ulama, marah, semua itu terlintas, bukan terencanakan, bukan, tapi terlintas, ya. Bifikrihi, dalam pikirannya, min ghairi istiqrarin, tanpa ketetapan, wa min ghairi hammi biha, bahkan dia tidak berniat atasnya. Kalaupun terjadi dia menghilangkan nyawa orang tanpa niat, tanpa sengaja, tanpa persiapan, secara hukum Islam termaafkan, ya, dimaafkan. Jadi di dalam Islam itu memang penentunya ganjaran atau ancaman ya dari niat. Makanya beda sekali dengan hadis Nabi tentang mempertahankan harta. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau dirampok orang itu pilihannya di Bapak Ibu sendiri, mau serahkan atau mau pertahankan, terserah. Kalau saya pertahankan, saya mati gimana? Ya berarti matinya dalam memperjuangkan hak. Tapi kalau dia yang mati gimana? Ya tetap dalam Islam dia tidak niat membunuh, karena khawatiril qalbi, ketakutan, self defense, mempertahankan diri, yang terbunuh orang itu. Oh, tapi nanti di penjara, lain. Saya sedang bicarakan hukum syariat, beda dengan hukum positif. Kalau hukum positif kita di negara ini memang harus banyak dibenahi, harus banyak diikat ruang-ruang tafsirnya. Karena saya sering dengar juga ada orang dibegal, dia bela diri, terbunuh, yang begalnya dia pula yang akhirnya di penjara, gitu ya. Makanya ini harus ya terus ada produk-produk hukum yang lebih sempurna lagi sesuai dengan syariat Islam yang sangat bijaksana. Dalam Islam ya nggak masalah, gitu ya. Jadi kita membelanya itu disebut dengan orang yang mati syahid, boleh. Tapi kalau pilihan, nah udah Ustaz, harta bisa dicari, kita kasih aja ya, terserah, untuk menyelamatkan jiwa. Intinya Bapak Ibu dalam kondisi khawatirul qalbi, hati itu panik dan ketakutan, intinya selamatkan nyawa dengan segala kemungkinan yang kita bisa. Kalau memang harus fight ya fight, karena ada juga tipe begal, kita kasih dia tetap hajar kita. Makanya dalam bahasa ngetrennya, rampok dengan begal itu beda katanya. Kalau rampok kita kasih dia pergi, kalau begal sudah dikasih tetap dihajar juga kita. Itu terjadi itu. Ya makanya saya nggak bisa menyampaikan kasus per kasus sama. Jadi Bapak harus pakai intuisi, Pak, feeling, gitu ya. Gitu. Karena di ibu kota, di kota-kota besar gitu, kita kasih dompet, kita kasih motor, dihajar juga dia. Just. Makanya pantas aja orang tuh ya, orang-orang yang nggak tahu hukum tuh sama begal tuh geramnya luar biasa. Dikasih ban, dibakar hidup-hidup kan, karena kekejaman mereka. Walaupun saya tidak membenarkan perbuatan main hakim sendiri, secara syariat nggak dibenarkan. Oh tapi dia begitu, urusan dia begitu jahat, biar dia dengan Allah. Kita tidak harus jahat juga. Ya, jadi itu ya, luar biasa pandangan Islam. Ya. Kenapa dalam konteks hadis ini masuk neraka si terbunuh? Ya karena dia sudah ayun pedang,
udah niat membunuh saudaranya. Bahkan membawa pedang itu sudah follow up dari niat membunuh, di follow up dengan bawa pedang, lengkap lah, komplit semuanya, ya, terjadi maupun tidak. Jadi itu ya. Yang kedua, at-tahdhir minat qitalil muslimin, ya. Hadis ini adalah peringatan, jangan sampai terjadi tindak pembunuhan sesama orang beriman. Kenapa? Inna dzalika yuaddi ila dha'fihim wa sukhtullah alaihim. Karena kalau ada orang Islam saling bunuh-bunuhan, itu sudah melambangkan kelemahan keimanan dan ukhuwah kita. Makanya Nabi bilang, Pak, untuk kita menyakiti teman kita itu harus ada 99 uzur. Ya, kita mau menyakiti orang nih, sama-sama orang beriman, harus ada 99 benteng lapis uzur. Dia mungkin tak niat, dia mungkin dalam keadaan begini. Itu ada 99 benteng. Makanya orang Islam itu wajib bersumbu panjang, jangan sumbu pendek kayak Mike Tyson. Mike Tyson gak usah kelahi, melotot-melototan, face off aja udah naik emosinya, ya. Jangan. Ya, umat Islam tidak boleh bersumbu pendek, karena ada konsekuensi hukum dan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau ya, pokoknya begini, Pak, tadi saya sampaikan, dalam Islamnya kita atau masjid ini semaksimal mungkin jangan sampai ada darah yang menetes. Itu yang harus dijaga. Ya, bahkan kalau harus meneteskan darah harus dalam jalur yang halal. Apa misalnya? Qisas. Ada seorang sahabat kita misalnya, orang beriman, harus dipenggal karena apa? Dia membunuh, ketangkap, bunuh lagi, residivis gitu kan, bunuh lagi, tangkap lagi, bunuh lagi, akhirnya dieksekusi, diqisas misalnya. Ya, nafsu binafsi, jiwa dengan jiwa, itu juga persyaratannya berat. Lihat keluarga korban, bisa mau nggak ditebus atau tidak, gitu kan, bayar diat. Oh, dia mau ditebus, nggak jadi dieksekusi, nggak jadi diqisas, atau keluarga korban tidak mau ditebus, dia mau dijalankan hudud, hukuman. Maka nanti dipilih, dilihat dia sudah berapa kali membunuh. Kalau baru 1 kali, apalagi tidak berencana, itu bisa juga tidak diputuskan untuk diqisas. Tapi ternyata dia berencana, dia sudah pernah melakukannya, dia mengulanginya lagi. Oke, sudah diputuskan, itu juga dicari algojonya, nggak sembarangan, harus orang yang soleh. Ya, karena dia jadi mewakili Allah dalam mengeksekusi hukumnya. Maka harus orang yang baik, harus orang yang amanah, harus orang yang hanif. Nah, jadi dalam Islam meneteskan darah orang yang bersyahadat itu tidak dengan mudah, harus banyak berlapis-lapis pertimbangannya. Oleh karena itu hadis ini adalah peristiwa yang sudah melewati batas. Orang Islam, semua orang Islam bawa pedang, itu sudah melampaui batas. Ya, nah itu. Hadis berikutnya, hadis ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli jamaah." Salatnya seseorang berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Itu lebih tinggi pahalanya dari sholatnya dia di pasarnya, tokonya, ya, atau di rumahnya, bid'an wa ishrina darajatan, dengan 20 derajat lebih. Sholat ini tentang sholat jamaah, ya. Wadzalika, dan demikian, anna ahadahum, sesungguhnya jika salah seorang di antara mereka, idza tawaddo'a fa ahsanal wudu, dia dari rumah berwudu dan mempercantik wudunya. Nah, ini tentang hukum berjamaah dan Bapak Ibu wudu dari rumah. Ya. Summa atal masjidah, kemudian
setelah dia mempercantik wudunya di rumah, dia datang ke masjid. La yuridu illa sholat, dia tidak ingin apa-apa kecuali ke masjid ingin sholat. Ya, karena ada nggak orang yang dari rumah ke masjid bukan buat sholat? Ada jualan peci misalnya gitu kan, jualan minyak wangi kan bisa aja. Ya, atau datang ini mau parkir gitu bisa juga ya. Nah, ini dijelaskan dia berburu dari rumah, dia datang ke masjid tidak ada niat kecuali sholat. La yanhazuhu illa sholat, kemudian tidak ada yang menggerakkan dia kecuali ingin sholat, maka lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali diangkat satu langkah menjadi satu derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, melangkah lagi dihapus satu dosa. Ya, jadi kalau kita dari rumah ke masjid niatnya sholat, tidaklah kita bergerak kecuali ingin sholat, satu langkah diangkat derajat, satu langkah diampuni dosa. Ustaz, macam mana kalau nggak pakai langkah? Pakai apa? Mobil. Ya, saya pakai mobil. Hitung aja jari-jarinya mutar berapa kali. Capek ngitungnya, makanya nggak usah berhitung sama Allah, buat aja lah, Allah nggak akan menzalimi amalan kita. Ustaz, macam mana kalau pakai motor ya, tapi jari-jarinya pelek racing? Itulah putarannya tuh ya. Intinya setiap effort, kalau kita naik motor tetes bensin kan dihitung jadi ampunan dosa. Tetapi di dalam hadis ini ada syaratnya apa? Apa syaratnya? Berwudu dari rumah. Nah, makanya nih kalau saya boleh saran teman-teman ini yang rajin berjamaah, rajin kajian, biasakan standby wudu sudah dari rumah, supaya ketika kita gerak dari rumah itu sudah proses penulisan pahalanya. Kan banyak nih di antara kita yang baru datang baru wudu di masjid. Saya lihat ada beberapa teman-teman begitu. Ya nggak masalah, bagus, tapi kurang afdol aja dapat fadilah ini. Biasain gitu. Ya makanya teman-teman tanya Ardi apa? Nengok saya wudu di masjid itu kalau terbatal aja. Jarang kan? Saya dari rumah sampai sekarang istri, mama udah saya biasakan begitu. Karena apa motivasinya? Bukan merasa soleh, enggak. Pengen ini hadis ini. Supaya kita keluar start motor, start mobil, sudah langsung proses penulisan oleh malaikat. Ya, bayangkan kalau rumah saya Batu 7, Batu 9, 2 kilo kan lumayan kan? Apalagi yang rumahnya Kijang. Apalagi yang lebih jauh. Jadi sebenarnya banyak aset-aset inventaris pahala yang kita tidak terperkirakan setiap hari kalau kita amalkan ini. Tapi tawaddo'a fa ahsanal wudu, kata Nabi, dia berwudu dan mempercantik wudunya. Tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat. Berarti dia datang ke masjid, sebelum datang dia sudah wudu. Ya, beda dong kalau orang yang datang ke masjid baru wudu di masjid, beda ya dalam hadis ini. Dan ternyata belum berakhir, ada sambungan-sambungan pahala. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia akhirnya memasuki masjid. Fa idza dakhalal masjid kana fi shalah, dan ketika dia masuk masjid dia dalam keadaan salat. Maka tati shalah hiya tahbisu, kemudian tidaklah salat kecuali menahan dia keluar masjid. Jadi karena sibuk salat dia tertahan di masjid jadi lama. Maka apa? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, maka malaikat akan terus mendoakan atas seorang di antara kalian madama fi majlihil ladzi shalla fihi, selama dia di tempat dia sholat berada. Dapat doa malaikat. Nah, ini ada dua penafsiran. Selama dia berada di majelisnya, dalam bahasa hadis majlisihi. Majelis itu ada ulama mutasyaddidun yang ketat. Maksudnya apa? Habis sholat tadi, sholat sunnah, duduk nggak pindah lagi itu. Kalau sudah pindah ke teras ngomong politik, pilwako, pilkada, pahalanya hilang. Tapi ada yang bilang intinya dia masih di masjid ini. Ini kan tempat sholat. Ya. Mana pendapat yang lebih condong? Saya lebih condong yang kedua. Intinya dia masih di tempat dia sholat, arena sholat.
ya, dia tidak berbicara yang mengganggu orang, dia tidak berbicara yang duniawi, ya, dan dia pertahankan wudunya. Apa? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dia akan didoakan malaikat. Apa doa malaikat kata Nabi? Yaqulun, mereka akan mengucapkan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmati dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah terima tobat darinya. 3 doa. Ya, nah sekarang ini kita dalam kondisi ini kan. Nah, yang belum batal nih, yang belum batal kondisi ini. Ini sekarang malaikat lagi doain ini. Allahumma fir lahu. Ya Allah, Pak Edi kata malaikat, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. 3, dapat rahmat. Rahmat itu perlindungan, kemudahan. Kemudian maghfirah, ampunan. Kedua, ketiga, tobat kesalahan dihapus. Berarti dapat 3 combo pahala. Malam yudhifihi, tapi belum habis kata Nabi, selama dia tidak mengganggu orang lain di situ. Malam yuhdits fihi, selama dia tidak berhadas. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi, wa hadza lafzu Muslim, dan ini lafaz riwayat Imam Muslim, ya. Jadi kita ini sekarang sedang on position hadis ini sekarang, ya kan? Habis sholat sunnah kita nggak kemana-mana kan, teman-teman, masih di arena sholat. Saya cuma keluar sebentar tadi mindahkan mobil, karena waktu saya datang mobilnya tutup jalan, saking ramenya orang. Kalau saya tak gerak, mungkin saya diamin, orang tuh tunggu juga sampai habis isya, tapi saya zalim kan, makanya saya keluar dulu, saya pindahkan mobil. Nah, selama 2 poin kita tidak lakukan, kita akan terus dapat doa Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. 3 doa. Apa yang 2 kita hindari? Jangan mengganggu orang di situ, jangan sampai berhadas. Nah, yang belum hadas nih, maka terus ngalir doa malaikat. Nampak tak malaikat ya? Nah, nggak nampak lah. Mau nampak? Mau? Nanti yang doakan Israel lari pula. Kata Israel, Allahumma, jangan-jangan dijemput awak kan? Nggak jadi. Ya. Tapi pada intinya mendapatkan itu, ya. Datangnya. Ini saya belum bahas duduk majelis ilmu. Ini orang di sini masuk masjid sholat. Majelis ilmu lebih tinggi lagi, Pak. Duduk pasif di majelis ilmu seperti orang sholat sunnah. Berarti posisi kita sampai sekarang jam 7:09 ini masih terus didoakan malaikat. Alhamdulillah malaikatnya tidak nampak. Kalau malaikat nampak, heboh Tanjung Pinang. Jangankan Tanjung Pinang, Indonesia gara-gara kasus pembunuhan akidahnya goyang-goyang. Katanya apa? Arwahnya balik lagi, menyebutkan nama pembunuhnya. Kalau gitu enak aja mengungkap itu kasus cyanida. Gak usah pakai ahli-ahli forensik, gak usah, kita pakai aja Jailangkung, tolong jawab siapa itu, kan gitu kan, enak aja. Makanya orang tanya, Ustadz itu betul gak arwahnya? Walaupun ada orang-orang yang berkata ada ibarahnya, ada ibarah bahwasanya arwah orang itu setiap malam Jumat akan balik lagi, ya, di sekeliling rumah. Tapi coba ditelusuri hadisnya kuat atau tidak, karena tentunya orang yang meninggal dunia kan sibuk dengan pertanyaan kubur. Dia sedang dapat nikmat kubur atau sedang menjalani siksa kubur kan? Masa bisa cuti dulu sehari 2 hari? Kan nggak bisa. Mau kemana? Gentayangan dulu ya Allah. Enak kali kalau gitu. Kalau gitu yang lagi di azab kubur semuanya ngajuin cuti. Mau kemana? Mau gentayangan. Biar nggak diazab sama mungkar dan nakir. Kan gitu ya. Makanya tidak ada itu. Gara-gara kasus Vina semuanya takut. Ya, takut nanti kesurupan. Itu pelakunya, itu pelakunya. Untungnya proses hukum tidak mengambil tentang fakta kesurupan. Kalau enggak bisa salah tangkap ini, ya, bisa salah tangkap. Nah itu malaikat mendoakan 3, ya. Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, berarti malaikat punya tugas kan doain kita, ya? Salah satu tugas malaikat, ya. Kira-kira biarin aja nggak apa-apa, dia cuma tengok-tengok nggak apa-apa, biar aja.
Yang penting dia jangan colek aja ini. Nah, malaikat doanya dengan manusia mana lebih mustajab? Kenapa malaikat lebih mustajab? Gak punya dosa, gak pernah lihat amoy kan, gak pernah bohong kan, iya kan? Maka kalau saya doakan Bapak Ibu, Allahumma arhamhum, Allahumma fillahum, Allahumma tub alaihim, itu bisa jauh lebih mustajab doa malaikat. Makanya ini berharga sekali kan amalan ini, kalau kita nggak ambil kan sayang. Coba setiap hari berapa dosa yang kita buat dengan kita di masjid tertahan sholat, apalagi ilmu, ditambah lagi majelis ilmu, berapa dosa yang digugurkan. Maka peluang-peluang kita masuk surga tanpa mampir ke neraka terbuka dengan ini. Tapi tadi variabelnya, dari rumah sudah wudu, niatnya untuk sholat. Habis sholat ini kan Bapak Ibu nungguin pengajian lah sambil nunggu isya, kan sama juga, yang tertahan gara-gara sholat ya. Kemudian tidak ganggu orang di dalam, tidak berhadas. Ustaz, bagaimana kalau dia berhadas? Jangan pula nak kencing ditahan-tahan sampai isya. Begini, jangan kencing aja. Habis kencing, wudhu lagi, kembali lagi. Apa kata para ulama seperti itu? Terputus atau tidak? Ya tidak, karena kencing hajat yang nggak bisa dikontrol. Ya, kecuali dia keluar ngerubi, menggibah gitu ya, itu kan bisa dia kontrol, makanya bisa terputus pahalanya. Nah itu, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan niatnya. La yuridu illa sholah, la yanhazuhu illa sholah. Ditegaskan 2 kali, tidaklah dia ingin datang ke masjid kecuali ingin sholat, tidaklah dia tergerak kecuali ingin sholat. Ya, karena ada orang yang datang ke masjid belum tentu niatnya karena Allah dan karena sholat. Ya, belum tentu. Ya, ada macam-macam orang punya motivasi. Misalnya apa? Janjian bisnis. Ini kan ini spot pertemuan bisnis juga Zulfirdaus. Mana proyek kita? Ya udah nanti asar di Zulfirdaus. Ya kan, gitu kan? Habis itu kita cek lokasi, gitu kan? Ya gitu. Ada orangnya beda-beda. Ya. Soalnya ditelepon lagi di mana? Wah, sholat Zulfirdaus. Gimana bisnis? Sholat dulu kita. Nanti habis sholat kita bicarakan bisnis. Gitu. Niatnya untuk sholat. Ya. Kalau ada orang yang nggak pernah ke Zulfirdaus karena ingin ketemu orang bisnis, ya itu belum tentu niatnya sholat. Ya, karena ini jadi tikung paling terfavorit di Tanjung Pinang, betul nggak? Betul lah, saya juga. Ustaz, ngopi, ngomongin apa? Pilkada. Di mana? Firdaus. Ya, nanti ngopi kemana? Ngopi sinilah, tempat beliau Kalistolah, Tanjung Katung lah. Pokoknya Zulfirdaus the best spot ya of Tanjung Pinang, gitu ya. Baik. Nah, kita lihat apa faidah hadis ini. Nah, yang pertama, jawazus shalah fil aswaq. Tadi kan ada kata-kata sholatnya seseorang, kata Nabi, di masjid lebih utama daripada sholatnya di kedainya, di pasarnya atau di rumahnya. Berarti sholat di pasar itu sebenarnya boleh. Wa in kanat makruha, tapi hukumnya makruh sholat di kedai. Kenapa? Fiha minasyighalil qalbi wa adamil khusyu, karena hatinya sibuk dengan perhelatan dunia dan jualan dan tidak ada kekhusyuannya. Orang kalau sholat di kedai kan Allahu Akbar, dah berapa dah? Batal tidak, ya kan? Ada orang lewat, beli atau tidak, ya tidak khusyuk, ya insyighalul qalbi namanya, hatinya sibuk dengan dunia dan tidak ada kekhusyuan. Tapi apakah tidak sah sholatnya? Sah, boleh kok. Tetapi kata para ulama, ya makruhatun, makruh itu kurang disukai. Ya, yang kedua,
Sholatul jamaah fil masjidi afdol, sholat berjamaah di masjid lebih utama min sholatil insan, dari sholatnya seseorang munfaridan, secara sendirian, bi khamsi au sitti au sab'i wa ishrin darajah, ya, berapa kali lipat? 25, 26 atau 27 derajat. Nah, ini ada beberapa riwayat ya. Jadi sholat jamaah itu riwayatnya 25, 26, 27. Ada beberapa riwayat. Ya. Kama jaa musarrihan bihi fi ba'd riwayat. Sebagaimana dijelaskan secara sharih, secara jelas di beberapa riwayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ikhlas mu'tabirun fi tahqiqi hadza thawab. Ikhlas itu realisasinya apa? Dia akan dapatkan pahala ini jika dia ikhlas. Dia ke masjid bukan karena orang, bukan karena bisnis, tapi karena murni ingin sholat. Ingin sholat dia murni. Ada kan gitu? Ada kawan yang misalnya gini, kalau nggak karena janjian nggak kesini dia, sholat sendiri di rumah. Ada, ya. Maka kalau motivasinya bukan lillah, ya dia belum mencapai yang disebut dengan al-ikhlas. Karena al-ikhlas mu'tabirun fi tahqiqi hadza thawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, ini salah satu spesialnya. Wa anna sholat, sesungguhnya sholat afdalu min ghairiha minal a'mal, adalah amal yang paling utama dari yang lain. Kenapa sholat lebih utama? Ya, ada nggak amalan lain yang dapat doa malaikat sampai sebanyak ini? Nggak ada. Paling dikit-dikit lah ada doa malaikat. Tapi ternyata untuk sholat 3 lapis. Sholat berjamaah ke masjid ya, 3 lapis, 3 lapisan doa. Lima dzakara min du'ail malaika lil musalli, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini doa malaikat untuk orang yang sholat. Ya. Yang terakhir faidahnya, wa anna min wadhaifil malaika ad-du'a lil mu'minin, sesungguhnya di antara tugas mulia malaikat doakan orang beriman. Tugas dia itu. Ya, makanya kalau di antara kita Bapak Ibu nggak dapat doa malaikat, berarti Anda orang rugi. Dalilnya apa? Dalilnya di Quran ada, disebut dalam Al-Quran surat Ghafir, ya, ayat ke-7. Memang malaikat ditugaskan Allah untuk mendoakan kita. Apa dalil ayatnya? Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsh, dan mereka yang memanggul arsy Allah, para malaikat, wa min haulihi, dan sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, ya, wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka beriman kepada Allah dan mereka memintakan ampun untuk orang beriman, dalam surat Ghafir. Makanya setiap hari kita bisa dapat doa ini dalam 5 waktu, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Udah masuk belum? Hah? Nah, ini faidah-faidahnya, pentingnya. Mulai sekarang yuk sama-sama niat ya, kalau ke masjid sudah wudu dari rumah gitu. Coba biasain, lebih enak. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu, kalau mau keluar rumah selalu berwudu, itu lebih enak. Di kemana berhenti sat-sat tinggal sholat aja, nggak usah nyari-nyari lagi. Saya sampai sekarang masih belajar ngamalin itu, masih belajar terus. Jadi kalau kemana-mana tinggal turun set sholat, turun set sholat. Saya masih belajar juga, ya. Nah, itu saya lihat amal-amalan ini mudah-mudahan dari kiai-kiai saya. Dulu kiai saya pernah jadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Itu kalau saya lagi nyupir sholat nggak pernah lagi siku-siku wudhu, langsung aja. Ya, makanya saya itu sejarah umur saya waktu remaja pernah jadi ajudan anggota dewan 2 kali. Yang satu ahli sholat, yang satu ahli maksiat. Iya, yang ahli maksiat itu pernah kita nyupir sampai nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat Jumat. Iya, akhirnya saya resign. Kenapa? Kok jadi ahli zikir ya, gitu. Anggota dewan mana Ustaz? Rahasia lah, nggak boleh buka aib orang. Satu lagi kiai saya yang pernah jadi anggota DPRD DKI Jakarta 5 tahun, saya pernah dampingi beliau. Itu nggak pernah wudu-wudu nih Pak Kiai, ternyata mudah waktu sholat. Baik, ada pertanyaan? Masih 2 menit kan?
Oh, cepat ini. Udah masuk? Belum. Ada pertanyaan? Silakan, boleh singkat padat. Ini bunyi dari mana? Hah? Iya. Menyiapkan di rumah kalau ada maling itu termasuk untuk jaga diri. Ya, niatkannya bukan mau bunuh orang, untuk nakut-nakuti dia lari gitu aja. Ya, ini lumayan diasah nih, udah lama nggak kena leher gitu, itu niat. Ya, jadi silakan senjata. Bapak saya begitu, senjata bersiap, kan ogap-ogap aja supaya sama kayak CCTV. Ada minimarket, CCTV-nya nggak ada, ada tulis ruangan ini ada CCTV. Untuk apa tujuannya? Untuk menghalau. Niatnya begitu. Jangan pernah niat nyakiti orang lain. Ya, tujuannya untuk menghalau, menakut-nakuti dia. Hati-hati ya Pak, karena niat menentukan segalanya. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi saya ragu-ragu nih, datang tidak hujan kan? Tapi tetap datang. Karena habis ini saya ada mabit juga sama kawan-kawan. Itikaf di masjid apa? Batu Tujuh tuh. Nurul Husna. Nurul Husna. Yang mau gabung boleh, gabung aja di situ. Mabit di situ. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.